Di Aprilia absen 33. Di sini saya ingin mempresentasikan langkah-langkah perencanaan produksi. A. Penelitian dan pengembangan produk. Dalam hal ini penelitian produk dapat dibedakan atas penelitian terhadap proses produksi maupun pada produk yang dihasilkan. 1. Penelitian proses produksi. Penelitian proses produksi merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. 2. Penelitian produk. Penelitian produk merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada disesuaikan dengan selera konsumen. B. Kesesuaian operasi khusus bagi perusahaan yang telah berproduksi sesuatu gagasan yang memiliki kelayakan finansial bukan berarti dapat langsung dikembangkan. Apabila operasi dari produk yang akan dikembangkan berbeda dengan produk yang sudah ada, akan berdampak pada aspek lain, misalnya akan berubah layout, menambah biaya, dan sebagainya. C. Potensi pasar. Pengembangan suatu gagasan mengenai produk harus ditentukan pula oleh potensi pasar dari produk tersebut. Apabila potensi pasar belum jelas, maka pengembangan produk tersebut perlu dipertimbangkan kembali sampai potensi pasarnya jelas atau menguntungkan perusahaan. 3. Desain produk pendahuluan. Desain pendahuluan perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya. Beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan atau wirausaha sebelum dalam menentukan desain pendahuluan, yaitu seperti dijelaskan di bawah ini. A. Penentuan bentuk serta fungsi produk baru yang akan diproduksi. B. Memilih bahan yang akan digunakan. Dalam memilih bahan yang akan digunakan harus mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu 1. Kebutuhan jenis atau spesifikasi produk atau bagian dari produk. 2. Harga dari bahan yang akan digunakan. 3. Biaya pemrosesan bahan atau biaya proses produksi. C. Kesempatan diversifikasi mengandung pengertian peluang untuk menambah atau memperbanyak jenis produk yang akan dihasilkan. Pada dasarnya ada 3 faktor yang harus dicantumkan dalam produk pendahuluan, yaitu 1. Frekuensi kerusakan komponen atau reliabilitas. 2. Kemudian kemudahan untuk pemeliharaan. 4. Pengujian. Pengujian merupakan kegiatan untuk menguji apakah produk layak dikembangkan atau tidak. 5. Desain akhir. Desain akhir dibuat bila hasil pengujian produk menunjukkan layak untuk dikembangkan. Seharinya pabrik ini menghabiskan bahan baku kentang hingga 5 ton loh. Pertama-tama, bahan baku utama yaitu kentang dimasukkan ke mesin pencuci sekaligus pengupas. Sekali beroperasi, mesin ini bisa mengupas 200 kg kentang. Wah, efisien banget ya. Soalnya mesin ini dilengkapi alat berupa sikat kasar dan dialiri air terus-menerus, sehingga proses pengupasan tidak memakan waktu lama. Kentang yang sudah dikupas kemudian di steam. Di dalam mesin ini, kentang dikukus dalam suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam. Proses ini dilakukan untuk membunuh bakteri dan mikroba yang terdapat pada kentang. Kentang yang sudah di steam dimasukkan deh ke dalam mesin penggiling. Kentang yang sebelumnya masih berupa bulatan, setelah digiling selama 1 jam, teksturnya akan menjadi halus. Mirip seperti mashed potato. Lanjut yuk ke proses mixing. Bahan-bahannya ada tepung, gula, minyak, bahan campuran lainnya, berbagai bumbu, dan yang paling penting adalah kentang yang sudah dihaluskan tadi. Semua bahan ini kemudian dimixer selama 20 menit hingga tercampur rata dan adonan menjadi kalis. Setelah mixing, adonan dituang ke mesin ini nih. Secara otomatis, adonan dipotong-potong agar lebih mudah diolah. Lalu digiling deh berbentuk lembaran panjang. Adonan melewati proses penggilingan secara bertahap.
Nah, adonan yang sudah jadi lembaran tipis ini kemudian dicetak berbentuk bulat-bulat. Petugas di sini selalu melakukan pengecekan kualitas untuk menghindari produk cacat. Jadi, kalau ada yang bulatnya nggak sempurna, akan langsung di-reject. Lihat tuh, panjang banget ya mesinnya teman-teman. Sampai 60 meter. Widih. Proses memanggangnya gak lama kok. Cuma butuh sekitar 6 menit pada suhu 100 sampai 150 derajat. Proses ini nih yang bikin crackers kentang yang satu ini jauh lebih rendah kalori. Lanjut ditaburi bumbu. Oh iya, selain rasa original, potato crackers ini punya varian rasa kimchi, rendang, barbecue, dan bulgogi. Aduh, bikin ngiler ya. Ternyata kentang punya banyak kelebihan jika dibandingkan dengan nasi putih. Kandungan kalsiumnya saja 5 kali lebih banyak. Belum lagi kandungan serat dan fosfor yang juga lebih tinggi. Wih, mantap juga si kentang.